Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan dari penugasan proyek komputasi sistem linier, yaitu dengan judul dari jurnal perbandingan metode pada rangkaian penyearah gelombang penuh dengan filter kapasitor Gauss-Seidel dan Gauss-Jordan. Oke, next. Nah, berikut dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Raffi Alfian, yang kedua saya sendiri, Miftahudin Al-Fatah, dan yang terakhir itu Rajum Tito Aji. Nah, latar belakang dari pemilihan judul ini yaitu kemajuan teknologi bergantung pada analisis rangkaian listrik, terutama dalam inovasi perangkat elektronik yang efisien dan andal. Salah satu aplikasi utama adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan jembatan dioda yang mengubah tegangan AC menjadi DC stabil. Rangkaian ini sering dilengkapi dengan filter kapasitor untuk mengurangi ripple dan meningkatkan kualitas tegangan keluaran. Yang kedua, yaitu untuk mengoptimalkan kinerja rangkaian tersebut, diperlukan metode analisis yang akurat dan efisien. Berbagai penelitian telah mengeksplorasi metode numerik seperti Gauss-Seidel ataupun Gauss-Jordan dalam menentukan nilai tegangan dan arus yang dihasilkan. Yang ketiga adalah Gauss-Seidel merupakan metode iteratif yang efisien dalam kasus tertentu, sedangkan Gauss-Jordan menggunakan eliminasi langsung untuk solusi lebih cepat tetapi lebih boros berdaya. Namun studi komparatif mengenai kinerja kedua metode ini dalam analisis penyiaran masih terbatas. Nah, di sini merupakan eh, metode yang pertama yaitu dengan metode Gauss-Seidel. Dalam metode Gauss-Seidel ini, solusi persamaan dilakukan secara iteratif di mana setiap tegangan dihitung berdasarkan hasil iterasi sebelumnya sampai hasil yang konvergen atau perubahan antara iterasi kecil ter- telah tercapai. Tingkat konvergensi dapat diukur dengan error relatif yang dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu error relatif sama dengan V pangkat N dikurangi V pangkat N min 1 per V pangkat N dimutlakkan dikali 100%. Metode ini memerlukan estimasi awal untuk memulai iterasi dan hasilnya diperbarui secara berurutan untuk mendapatkan solusi yang lebih akurat dalam setiap langkah. Dan yang metode yang kedua yaitu metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah teknik eliminasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks koefisien menjadi bentuk echelon baris tereduksi. Ini memungkinkan solusi langsung tanpa perlu iterasi. Setelah matriks dalam bentuk ini, tegangan VA, VB, dan VC dapat diperoleh secara langsung dengan persamaan matriks sebagai berikut. Yang pertama yaitu VA dikalikan dalam kurung 1/R5 tambah 1/R6 dikurangi VB min R6 sama dengan I5. Yang kedua, min VA per R6 ditambah VB dikalikan dalam kurung 1/R6 ditambah 1/R7 dikurangi VC per R7 sama dengan I6. Yang ketiga adalah min VB per R7 tambah VC 1/R7 ditambah 1/R5 sama dengan I7. Nah, berikut merupakan perhitungan dari error relatif. Dari perhitungan dua metode yang sebelumnya, yaitu metode Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel, yang menggunakan rumus error relatif sama dengan mutlak dari eh, voltase yang dicari menggunakan Gauss-Jordan dikurangi voltase yang menggunakan Gauss-Seidel dibagi voltase Gauss-Seidel dikali 100%. Subsidi distribusi itu rangkaian rectifier yang kita gunakan. VA adalah tegangan node dalam R5 sampai dan I5, VB adalah tegangan node pada R6 dan I6, VC adalah tegangan pada node sebelum I7 dan I7. Oke, next. Metode Gauss-Seidel di sini memperbarui nilai tegangan di setiap nodenya berdasarkan nilai sebelumnya. Untuk iterasi pertama mulai dengan bahan awal yaitu VA sama dengan VB sama dengan VC sama dengan 0. Untuk menyederhanakannya, substitusikan nilai resistor dan arus rangkaian seperti ini. R5 sama dengan R6 sama dengan R7 sama dengan R8 sama dengan 5K ohm. I5, 16, I7, I8 sama dengan 10 ampere.
Oke, next. Eh seperti perhitungan di bawah, perhitungan setiap iterasinya, dan eh didapatkan node A 25 volt, node B 25 volt, node C 37,5 volt. Untuk iterasi kedua, node A 37,5 volt, node B 43,75 volt, dan node C 43,75 volt. Oke, next. Mungkin nilainya lebih kompleks lagi di iterasi 3, iterasi 4, dan iterasi 5, karena eh, lebih detail lagi dalam penilaiannya di setiap nodenya. Oke, next. Setelah mendapatkan iterasi kelima, tegangan node-node adalah sebagai berikut. PA 49,609, VB sama, dan VC 49,805. Dan node VA setelah diperhitungkan yaitu seperti rumus di awal, VA VA di node 3 dikurangi VA di node 2, iterasi 2 dan iterasi 3, dan dikurang per VA di iterasi 3, 100%. Dan kita mendapatkan errornya itu di iterasi 2 dan 3 itu 20%, iterasi 3 dan iterasi 4 itu 3,23%, dan iterasi 4 dan iterasi 5 itu 2,36%. Yang untuk node VB, iterasi 2 dan 3 itu 6,64%, iterasi 3 dan 4, 4,77%, iterasi 4 dan 5 itu 0,79%. Nah, ini iterasi paling rendah di node VB. Sedangkan node VC ini iterasi 2 dan 3 itu 9,69%, iterasi 3 dan 4 itu 1,59%, dan iterasi 4 dan 5 itu 1,18%. Terus next komputasinya seperti ini hasilnya. Eh, kita menggunakan Gauss Seidel-nya dan menggunakan MATLAB, dan dilihat hasilnya hampir sama dengan secara teoritis di sebelumnya. Oke, next. Oke, selanjutnya metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan merupakan penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara melakukan operasi baris elementer untuk mengubah matriks koefisien menjadi bentuk matriks identitas yang memungkinkan langsung mendapatkan solusi variabel. Sistem persamaan dari rangkaian dapat mengekspresikan persamaan model dari rangkaian yang diberikan sebagai VA dikalikan 1 per R5 ditambah 1 per R6 dikurangi VB per R6 sama dengan I5. Negatif VA per R6 plus VB dikalikan 1 per R6 ditambah 1 per R7 dikurangi VC per R7 sama dengan I6. Negatif VB per R7 ditambahkan VC dikalikan 1 per R7 ditambahkan 1 per R5 sama dengan I7. Selanjutnya mensubstitusikan nilai-nilai resistornya dan nilai ampernya, sistem persamaannya menjadi 2 VA min VB per 5.000 sama dengan 10, min VA plus 2 VB min VC dibagi 5.000 sama dengan 10, min VB plus 2 VC dibagi 5.000 sama dengan 10. Nah, selanjutnya perlu dikalikan 5.000 di kedua sisi untuk menghilangkan si pecahannya. Jadi, hasil persamaan yang terbaru adalah 2 VA min VB sama dengan 50.000, min VA plus 2 VB dikurangi VC sama dengan 50.000, min VB plus 2 VC sama dengan 50.000. Nah, selanjutnya kita bentuk persamaan tersebut menjadi matriks. Untuk matriksnya itu, untuk di kolom pertama ada 2 min 1 0, di kolom kedua min 1 2 min 1, di kolom ketiga 0 min 1 2, dan ada hasilnya 5.000, 50.000, 50.000, 50.000. Selanjutnya dilakukan operasi baris elementer dengan baris 2 ditambahkan 0,5 dikalikan baris 1, nanti hasilnya menjadi 2 0 0 min 1 1,5 min 1 0 min 1 2. Selanjutnya untuk operasi baris elementernya ada B3 ditambah 2 per 3 dikalikan B2. Hasilnya ini matriks yang bawahnya. Selanjutnya itu B2 ditambahkan 1 kalikan B3 hasilnya matriks yang bawahnya. Terus dilakukan operasi baris elementer hingga tahap terakhir hingga membentuk matriks identitas didapatkan untuk nilai VA-nya itu 100.000, VB 100.000,
VC-nya itu 75.000. Selanjutnya menghitung nilai error untuk VA, VB, VC untuk metode Gauss-Jordan dilakukan dengan membandingkan nilai VA, VB, VC dengan yang dihasilkan dari metode Gauss-Seidel. Karena metode Gauss-Seidel tadi telah mencapai nilai yang konvergen, jadi perhitungan error metode Gauss-Jordan dibandingkan dengan metode Gauss-Seidel. Untuk error yang pertama itu dihasilkan cukup besar, 101,561. Selanjutnya untuk yang error VB itu 101,561. Terus error yang untuk PC itu 50.602. Nah, berikutnya ada komputasi untuk Gauss Jordan. Ini agar perhitungan OBE-nya itu dilakukan dengan menggunakan komputasi agar perhitungannya itu lebih cepat. Ini untuk hasilnya hampir sama dengan tadi, cuman stepnya agak lebih panjang untuk membentuk matriks identitasnya. Tapi solusi akhirnya sama, yaitu VA-nya 100.000, VB-nya 100.000, dan VC-nya 75.000. Nah, selanjutnya untuk yang kesimpulan dari perbandingan dua metode ini, untuk iterasi satu itu untuk di Gauss-Seidel, PA-nya didapatkan 25 volt, VB-nya 25, VC-nya 37,5. Untuk iterasi kedua, 37,5, VB-nya 43,75, VC-nya 43,75. Untuk iterasi 3, itu VA-nya 46,875, VB-nya 46,875, VC-nya juga VC-nya 438,438. Dan terus sampai iterasi kelima, sampai nilai errornya semakin kecil. Untuk nilai error VA-nya itu 2,36, error untuk VB-nya itu 0,79, dan error untuk VC-nya itu 1,18. Sedangkan Gauss-Jordan memiliki error yang lebih tinggi dibandingkan dengan eh, yang dihasilkan oleh Gauss-Seidel. Nah, selanjutnya hasil yang jauh lebih besar pada metode Gauss-Jordan dibandingkan Gauss-Seidel bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Gauss-Jordan menyelesaikan sistem secara langsung dengan mengubahnya menjadi matriks augmented, sehingga kesalahan skala atau unit dapat memperbesar perbedaan hasil. Kedua, kesalahan dalam penentuan koefisien atau konstanta pada persamaan awal juga dapat menghasilkan solusi yang tidak akurat. Sementara itu, Gauss-Seidel menggunakan pendekatan iteratif yang secara bertahap memperbarui solusi sehingga cenderung menghasilkan hasil yang lebih stabil meskipun pada sistem yang kompleks. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.